Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Gestanten para guru-guru, para asatidzah, para pembimbing, santri-santri sedanten dari berbagai daerah, okay. Alhamdulillah ikut senang bisa hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah. Yeah. An-nisa syaqaiqur rijal, ya. Perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Muridnya Kanjeng Nabi juga sama, ya, ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Salah satu murid yang paling hebat Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu istri sekaligus murid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di kemudian hari setelah Kanjeng Nabi kabundut, setelah Kanjeng Nabi wafat, menjadi guru yang luar biasa, menjadi tumpuhan pertanyaan bagi santri-santri. Banyak sahabat-sahabat kalau ada masalah datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga generasi-generasi berikutnya banyak yang bertanya kepada ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Okay. Tadi pagi kula ngaji di pondok juga cerita ada Abi Tolhah, salah satu sahabat hebat, lalu ada Zaid, juga salah satu sahabat yang hebat atau yang tokoh yang hebat. Ketika ada permasalahan mengenai gambar, foto gambar, bagaimana hukumnya, mereka bertanya kepada ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, menjadi rujukan betul. Ini alhamdulillah ketemu dengan santri-santri. Ya. Jadi salah satu orang yang mendapat perhatian dari Nabi Muhammad itu adalah para pelajar, ya. Sangat menjadi perhatian Kanjeng Nabi, ini pelajar. Ya, pelajar apapun. Ya. Ada yang seperti Sayyidina Umar. Umar itu belajar agama, ya, tetapi juga sekaligus beliau itu
ahli dagang. Ahli apa? Ahli dagang ya Umar. Keahliannya Umar itu selain agama itu ahli dagang. Selain ahli dagang, Umar itu ahli strategi kepemerintahan. Orang paling piawai mengatur kepemerintahan adalah salah satunya, orang paling top mengatur pemerintahan itu siapa? Umar bin Al-Khattab. Itu ahli. Beliau memang ahli di bidang itu. Belajar lama, menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dulu ya, mengamati, bergaul dengan banyak orang, lalu menjadi ahli di bidang pemerintahan. Ini ada enggak ya yang punya cita-cita jadi ahli pemerintahan? Semoga banyak ya, amin ya robbal alamin. Tapi di atas semuanya itu, secara spiritual beliau dibimbing dengan baik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orangnya kaya sekali. Umar itu kaya ya, karena beliau adalah pedagang. Lalu tadi saya sampaikan ahli di bidang pemerintahan. Nah, di atas semuanya itu beliau itu dibimbing oleh Kanjeng Nabi secara agama. Pernah suatu saat Umar itu ngaji kepada Kanjeng Nabi, ya ngaji kayak gini, ngaji. Lalu Nabi mengatakan, orang itu imannya baru sempurna sampai saya itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada yang lain-lainnya. Ini Nabi tahu bahwa Umar itu suatu saat nanti pasti akan jadi orang yang ahli di pemerintahan. Tetapi meski dia belajar yang kira-kira nanti itu ahli di pemerintahan, secara agama harus dibimbing dengan baik. Itu Nabi mengatakan tadi itu ya, dia hanya bisa beriman dengan baik sampai saya lebih dicintai daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, daripada yang lain-lainnya. Umar itu mengatakan begini kepada Kanjeng Nabi sebagai santri. Ya, santri ada salahnya ya, tapi dalam rangka ke depan yang lebih baik. Kata Umar begini, kamu jenengan Anda wahai Rasulullah lebih saya cintai daripada semuanya kecuali diriku sendiri. Diriku itu, kata Umar, kira-kira kalau diteruskan omongannya, saya lebih mencintai diriku daripada jenengan. Karena mencintai diri itu naluri ya. Makanya sopir-sopir itu kalau kecelakaan banyak yang selamat ya, karena begitu mau nabrak itu yang diselamatkan dirinya sendiri ya. Kalau kamu naik sepeda motor boncengan terus tiba-tiba mau nabrak gitu, yang kamu selamatkan yang kamu bonceng apa
kamu yang menyelamatkan diri. Nah itu memang naluri ya, naluri mencintai apa? Diri sendiri. Jadi Umar itu di depan Nabi sampai berani mengatakan, kecuali saya sendiri Kanjeng Nabi, saya tidak bisa memungkiri saya lebih mencintai diriku daripada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Kanjeng Nabi, tidak Umar, kamu tidak akan sempurna imannya sampai saya Muhammad lebih engkau cintai daripada dirimu. Lalu Umar menjawab, kalau begitu Kanjeng Nabi, Anda lebih saya cintai daripada saya sendiri. Kata siapa? Sayyidina Umar. Lalu Nabi mengatakan, nah demikian Umar, sekarang kamu imannya sudah sempurna. Berarti imannya Umar sudah apa? Sempurna, karena Nabi lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu tahu persis Umar itu pintar di bidang pemerintahan, tahu persis Umar itu ahli di bidang perdagangan, ya tentu ahli di bidang agama ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah Nabi kepengen mendidik Umar secara agama, spiritualnya itu mapan lebih baik, karena nanti dia akan menjadi orang penting, dan nanti kalau menjadi orang penting, kecakapan agama, kecakapan spiritual itu sangat menentukan ya, sangat apa? Menentukan baik dan tidaknya apa yang dia miliki. Karena ini orang punya potensi yang sangat luar biasa. Karena itu aspek kejiwaan, aspek spiritual ini harus dididik sejalan dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Dengan demikian insya Allah ke depan akan jauh lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada sahabat lagi, ini cara mendidik Nabi ya. Cara mendidik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang baru masuk Islam, namanya Amr ibn al-As. Amr ibn al-As itu dia menceritakan, dulu sebelum saya masuk Islam, ya, orang yang paling saya benci itu Nabi Muhammad. Orang yang paling saya benci itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah saya masuk Islam, orang yang paling saya cintai adalah Nabi Muhammad. Jadi dia mengatakan, sebelum saya masuk Islam, orang yang paling saya benci adalah Muhammad. Rasanya kepingin membunuh Nabi Muhammad. Itu Amr ibn al-As. Tapi setelah dia masuk Islam, berkat bimbingan Kanjeng Nabi, berkat bimbingannya siapa? Kanjeng Nabi, dia mengatakan, orang yang paling saya cintai itu Nabi Muhammad. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad,
Dia nggak bisa kalau ditanya, dia ngomong sendiri. Kalau kamu tanya kepada saya, raut muka wajah Nabi Muhammad itu seperti apa, saya nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena saya tidak pernah memandang wajah Nabi dari dekat. Saya hanya memandang Nabi itu kalau dari jauh. Nabi datang dari jauh, saya lihat. Tapi begitu Nabi dekat, saya sudah nggak kuat lagi memandangnya. Saya masih selalu menunduk di depan Nabi Muhammad, karena saking luar biasanya Nabi Muhammad di depan saya. Itu siapa? Amr bin Al-As. Nah, Amr bin Al-As itu juga punya potensi yang sangat besar. Punya potensi sangat besar. Dia ini orang penting. Lalu kata Kanjeng Nabi, kamu saya jadikan panglima ya, ikut perang. Pokoknya kamu perang, saya jadikan orang penting di bidang kemiliteran. Nanti kamu akan punya uang banyak. Nanti kamu akan punya uang apa? Banyak. Kamu akan jadi orang kaya. Nah, kamu akan jadi orang kaya. Kata Amr bin Al-As, ya, kata Amr bin Al-As, Kanjeng Nabi, saya masuk Islam itu bukan karena harta Kanjeng Nabi. Saya masuk Islam itu karena Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya kepingin dekat dengan Allah. Saya hanya kepingin dekat dengan engkau Kanjeng Nabi. Saya tidak kepingin apa? Harta. Nih. Tapi apa kata Kanjeng Nabi? Karena ini orang-orang potensial, orang-orang yang ke depan itu bakal punya peran-peran yang penting, hasil dari pendidikan. Kata Kanjeng Nabi, ni'mal malus salih lil abdis salih. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki dengan cara yang baik dan dipegang oleh orang-orang baik. Ni'mal malus salih lil abdi as-salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang diperoleh dengan baik dan dipegang oleh orang baik. Tuh. Hartanya tidak hasil dari judi. Kalau harta dari judi itu uang baik nggak itu? Hasil dari apa lagi yang tidak baik? Uangnya baik, dipegang oleh orang baik. Kalau dipegang oleh, ada yang terkenal sekarang itu di Jawa Timur itu, namanya siapa ya, yang pintar nyetel sound horeg itu, siapa sih namanya? Siapa? Itu ya. Kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak baik, itu kira-kira uangnya akan jadi apa itu? Kira-kira jadi apa? Bayangannya apa kira-kira kalau uang dipegang oleh orang yang tidak baik? Wah, itu bisa macam-macam itu ya. Bisa apa ya? Prostitusi, bisa judi online, bisa apa lagi? Kalau dipegang oleh orang yang tidak baik-baik. Nah, Kanjeng Nabi itu kepingin Amr bin Al-As itu sebagai orang yang saleh, yang kira-kira kalau punya uang itu juga sumbernya
yang benar dipegang oleh Amr bin As. Itu betapa luar biasanya kalau di Indonesia itu yang pegang uang itu orang-orang baik. Kalau yang di Indonesia itu yang pegang uang itu orang-orang baik, kira-kira jadi apa ini uangnya ini? Jadi masjid, terus jadi apa? Di sekolahan, ya kan? Untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Karena itulah Kanjeng Nabi mendidik santri-santri yang kira-kira ke depan akan memegang keuangan di negara. Ada enggak ini yang jadi cita-cita jadi pedagang, jadi konglomerat? Amin ya robbal alamin. Yang hasil uangnya itu sumbernya dari mana? Dari yang baik-baik. Lalu kalau dipegang itu apa? Akan melahirkan kegiatan-kegiatan bangunan-bangunan yang baik. Itu semuanya adalah hasil dari pendidikan. Itu pendidikannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi santri-santri semuanya, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu salah satu aspek tertinggi itu adalah mendedikasikan diri untuk pendidikan, dan yang diisi pendidikan utamanya oleh Kanjeng Nabi itu adalah mula-mula selain ilmu itu adalah mentalnya. Bukan berpikir, selain berpikir tentang mereka akan menghasilkan apa, tetapi juga berpikir setelah mendapatkan apa akan melahirkan apa, ya, akan melahirkan apa. Ini santri-santrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena itu Kanjeng Nabi wasiat kepada para santri-santri, betul-betul wasiat, ya, Kanjeng Nabi kepada santri-santri. Ada santri yang memang berkecimpung di bidang ilmu, karena ilmu itu menakutkan. Ilmu itu menakutkan. Ilmu itu yang menjadikan salah bisa benar, benar bisa salah. Jadi ilmu itu tidak hanya sekedar membenarkan yang benar, tapi juga bisa, tidak hanya membenarkan yang benar atau mensalahkan yang salah, tapi ilmu itu juga bisa membenarkan yang salah dan bisa mensalahkan yang benar. Ada orang yang salah dihukum, kok yang salah dihukum, ya, yang benar dihukum, yang salah dibebaskan. Yang bisa melakukan ini siapa? Orang yang pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa. Karena itulah ilmu itu jika dipegang oleh orang-orang yang tidak benar itu bisa bermasalah. Karena itu wasiat-wasiat Kanjeng Nabi kepada orang-orang yang pintar itu seringkali berat, ya. Seringkali wasiatnya Kanjeng Nabi kepada orang-orang pintar itu berat. Kenapa? Karena dia memegang kekuatan yang luar biasa. Kalau ilmu itu salah digunakan bisa bermasalah. Itu bisa bermasalah, ya. Salah satunya misalnya orang yang pintar di zaman Kanjeng Nabi itu anaknya Sayyidina Umar. Anaknya Sayyidina Umar namanya Abdullah bin Umar. Itu salah satu orang pintar.
Dia diwasiati sama Kanjeng Nabi, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin. Saya itu apal dari Kanjeng Nabi dan dia tidak meninggalkan itu 10 rakaat setiap hari selain sholat fardu. Yang pertama qoblas subuh 2 rakaat. Qoblas subuh berapa? 2 rakaat. Ya, itu Abdullah bin Umar. Selamanya dia nggak akan meninggalkan itu karena itu yang dia hafal dari Kanjeng Nabi untuk menjaga diri supaya ilmu yang dibawa itu dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini pelajaran bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu, harus bisa menjaga ilmunya agar ilmunya nanti digunakan sebaik-baiknya. Ini ilmunya apa saja ini? Kira-kira nanti ilmunya mau digunakan untuk apa ini? Ada yang jadi pemerintahan, ya enggak? Ada yang nanti di bidang engineering, ada yang jadi kedokteran, ada enggak? Amin ya robbal alamin. Nah, ilmu itu bisa digunakan untuk yang baik dan bisa digunakan untuk yang tidak baik. Agar ilmu ini dijaga dengan sebaik-baiknya, harus ada hubungan diri dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kata Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar mengatakan, saya hafal dari Rasulullah 10 ini. Dia nggak meninggalkan 10 ini. Pertama, qobliyah subuh berapa? 2 rakaat. Qobliyat zuhur 2 rakaat. Ba'diyat zuhur 2 rakaat. Ba'diyat maghrib berapa? 2 rakaat. Ba'diyat isya 2 rakaat. Berapa berarti? 10 ya. Berapa? 10. Qobliyah subuh berapa? 2 rakaat. Qobliyatu az-zuhri 2 rakaat. Ba'diyat az-zuhri 2 rakaat. Ba'diyat al-maghrib, ba'diyat al-isya berapa berarti? 10. Itu Abdullah bin Umar tidak akan meninggalkan itu. Untuk apa? Karena beliau punya amanah dari Kanjeng Nabi memegang apa? Ilmu. Dia kepingin, Kanjeng Nabi kepingin, Abdullah bin Umar juga kepingin ilmu yang diperoleh digunakan untuk sebaik-baiknya. Ada enggak ilmu yang digunakan untuk tidak baik? Pinter ngerakit bom, itu pakai ilmu apa enggak? Itu kira-kira bomnya digunakan untuk apa itu? Kalau yang tidak baik untuk ngebom Palestina, ya butuh ilmu tentang kedokteran. Bisa enggak digunakan untuk yang tidak baik? Menolong wanita untuk aborsi karena hamil di luar apa? Nikah. Hanya aborsi. Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau kamu hamil nanti datang ke saya tolong untuk aborsi. Ini dokter bagus nggak begini ini? Nggak bagus ya. Tidak apa? Enggak bagus. Nah, Kanjeng Nabi itu kepingin orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu seperti Abdullah bin
Umar itu menjaga ilmunya agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Apakah orang yang punya ilmu agama itu juga bisa menggunakan yang tidak baik? Oh ya bisa. Ya, ada cerita. Ada cerita. Ada orang bertanya kepada kiai. Ada orang tanya kepada siapa? Kiai. Kiai. Tapi lewat surat. Zaman itu belum ada HP, belum ada apa, jadi karena tidak dekat sehingga melalui surat. Jawabannya juga melalui surat, karena ditanya surat, dijawab surat. Ditanya, dijawab. Ternyata jawabannya itu tidak memuaskan bagi yang bertanya. Karena itu orang yang tanya itu datang lagi kepada kiainya. Sekarang ketemu langsung. Datang dengan segala kemewahannya, lalu datang kepada kiai, ustadz, tanya lagi, bagaimana hukumnya? Setelah orangnya datang, kiainya bilang, saya nggak tahu kalau yang tanya kamu, katanya. Kalau yang tanya kamu, saya bikin halal saja, katanya. Jadi hukum itu bisa diapakan ini? Diotak-atik, digeser-geser, tergantung siapa yang tanya. Itu kenapa bisa begitu? Karena kiainya itu mungkin tidak pernah qobliyah sama tidak pernah apa tadi? Ba'diyah. Karena dia punya ilmu tetapi tidak menjaga ilmunya dengan spiritual, dengan kematangan pribadi yang apa? Yang baik. Gitu. Ini kira-kira kalau nanti jadi ilmuwan bisa dijual nggak itu ilmunya itu? Digunakan sebaik-baiknya apa digunakan dengan seburuk-buruknya? Dan sebaik-baiknya. Karena itu orang yang seperti ini itu harus menjaga yang luar biasa. Ya. Karena itu pendidikan ini ya santri-santri, karena orang-orang yang semakin potensinya itu tinggi maka akan semakin mendapatkan godaan yang luar biasa. Godaannya itu semakin luar biasa. Salah satu orang yang punya potensi besar itu adalah Abu Bakar. Orang paling hebat muridnya Kanjeng Nabi itu namanya Abu Bakar. Dia punya potensi yang sangat hebat. Beliau pedagang. Orangnya itu kalau memberi nasihat, kalau memberi apa? Nasihat itu orang yang dinasihat itu gampang menerima. Ya, tadi ini saya disuruh mauidhah. Mauidhah itu berat ya, karena mauidhah itu tidak hanya soal ngomong, tapi potensi diterimanya itu tinggi apa tidak, itu mauidhah. Gampangnya itu begini ya, kamu kehilangan uang 1 juta, sedih nggak kira-kira? Sedih ya. Itu kalau kira-kira yang nasihati teman kamu kira-kira gimana? Kamu kehilangan 1 juta terus teman kamu datang terus dimauidhoi, Mas sing sabar yo, kira-kira gimana? Itu dimauidhoi itu kalau temennya yang mauidhah itu kira-kira bukan malah menyelesaikan masalah tapi menambah masalah.
bukan hilang sedihnya, tapi kayak diolok-olok semakin sedih. Itu mau itu. Tapi bayangkan kalau saya secara pribadi punya guru, ayah saya sendiri misalnya ya, yang saya hormati, saya sedih terus dinasihati sama ayah saya, ya itu beda. Begitu orang tua saya bilang, kamu yang sabar ya Cung, itu ya gampang menerima. Itu mau itu. Itu apa? Mau itu. Nah, makanya mau itu berat. Nah, Abu Bakar itu punya potensi, kalau ada persoalan besar itu, kalau ada Abu Bakar itu gampang selesai. Kenapa? Wajahnya itu datang, itu sudah mau itu. Itu siapa? Abu Bakar. Kan ada itu, wajah itu kalau datang tambah jadi masalah kan ada. Tapi ada orang yang kalau datang belum ngomong itu sudah mau itu. Gitu. Nah itu orang-orang kalau punya ilmu itu harus punya kadar yang seperti ini. Kalau enggak itu berbahaya. Bayangkan kalau dunia itu kebalik, yang wajahnya itu wajah mau itu orangnya bodoh, sementara yang pintar itu wajahnya enggak wajah apa? Mau itu. Berarti orang jadi kepingin dapat mau itu dari orang bodoh, pasti salah semuanya itu. Nah, Abu Bakar itu Nabi tahu persis kalau wajahnya itu wajah mau itu. Karena itu Kanjeng Nabi kalau mendidik Abu Bakar itu juga luar biasa, dididik dengan yang luar biasa. Itu siapa? Abu Bakar punya potensi yang tinggi. Semakin potensinya tinggi, maka didikannya secara spiritual harus lebih apa? Tinggi. Makanya semoga yang pinter-pinter di sini itu juga yang kira-kira ke depan punya potensi yang tinggi itu juga matang secara keagamaan. Amin ya robbal alamin. Kalau misalnya jadi apa gitu ya, jadi hakim itu ya, kalau ketok palu itu gampang diterima. Nah, Kanjeng Nabi itu datang ke Sayyidina Abu Bakar, ya, datang ke Sayyidina Abu Bakar, datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi dilayani oleh salah satu pembantu, itu pembantu dilayani dengan baik. Kanjeng Nabi itu seneng dengan pelayanannya pembantu itu, seneng karena yang cekatan nyugui ya cekatan, ada apa itu cekatan. Abu Bakar ada di situ. Ditanya sama Kanjeng Nabi, ini siapa Abu Bakar? Ya mungkin ditanya atau apa gitu ya. Walhasil Nabi Abu Bakar itu pembantunya, budaknya Abu Bakar. Apa kata Kanjeng Nabi kepada Abu Bakar? Abu Bakar, budakmu ini kamu merdekakan. Kata Abu Bakar apa? Itu punya saya satu-satunya Kanjeng Nabi, saya nggak punya pembantu yang lain selain dia. Tapi kata Kanjeng Nabi diomongi gitu tambah ngendi kok Kanjeng Nabi, ndak Abu Bakar, itu harus kamu merdekakan. Kenapa Kanjeng Nabi itu kok perintahnya kok berat kepada siapa? Abu Bakar. Itu kira-kira kalau santrinya seperti ini nggak akan disuruh Kanjeng Nabi kayak gitu, keberatan. Kamu misalnya habis beli sandal atau sepatu yang kamu senengi dan itu bagus, terus datang kiai kamu biasanya ya, itu tolong disodakohkan, mau nggak kira-kira kamu? Berat ya? Iya, emang itu berat.
Tapi problemnya adalah Abu Bakar itu ke depan akan menjadi tokoh top dan dia harus siap berkorban. Dia harus siap apa? Berkorban. Banyak hal kalau dia nanti jadi tokoh betulan akan menghadapi persoalan dan harus mengorbankan banyak hal. Karena itulah dia dididik dengan cara seperti itu. Saya yakin itu kalau kira-kira santrinya kok model saya gitu ya, nggak mungkin Kanjeng Nabi bilang begitu tuh, nggak mungkin. Kenapa? Ya kira-kira gak kuat. Tapi karena yang diperintah siapa? Abu Bakar, Kanjeng Abu Bakar nurut. Nggih Kanjeng Nabi, saya merdekakan. Karena apa? Abu Bakar itu nanti suatu saat dia akan menjadi tokoh yang seperti tadi saya sampaikan. Dia itu wajahnya itu sudah mau idhoh sebelum apa? Menyampaikan apa-apa. Kalau melihat kriteria Abu Bakar itu kira-kira gambarannya ketika Kanjeng Nabi kapundhut. Ketika Kanjeng Nabi kapundhut, orang itu pada shock. Shock itu apa itu? Kaget semuanya, termasuk yang kaget itu Umar. Umar itu saking kagetnya itu sampai menghunus pedang. Pedang dihunus. Kata Umar apa? Siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya penggal kepalanya. Ndak, Muhammad gak mati. Saking kagetnya. Orang sekelas Umar itu ditinggal Kanjeng Nabi itu kaget. Nggak ada yang berani mendekati Umar, karena Umar itu menghunus pedang. Mangkola Muhammadan inna Muhammadan qad mata qata'tuhu bi Umar. Yang berani mendekati siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tidak mengatakan apa-apa, hanya membacakan ayat. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dibacakan afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad itu mati, apakah kalau Muhammad itu terbunuh lalu kamu akan kembali menjadi kufur? Kata Al-Quran. Yang membacakan siapa? Abu Bakar. Begitu dibacakan Abu Bakar, pedang dikembalikan lagi. Kata Umar, saya seperti tidak pernah membaca ayat ini. Itu karena yang membacakan Abu Bakar. Bayangkan kalau yang membacakan itu kamu, kira-kira apa sikapnya Umar? Nah, jadi Kanjeng Nabi itu tahu persis potensinya siapa? Abu Bakar. Karena punya potensi seperti ini, maka dididik dengan cara-cara yang agak berat. Karena dia membawa potensi yang luar biasa. Ya, itu. Ada orang datang ke Madinah. Ini soal pendidikan ya. Makanya saya senang ketemu dengan santri-santri ini, senang saya ya. Karena punya potensi yang baik, lalu diasramakan, di lingkungan oleh pesantren-pesantren, di lingkungan oleh kiai-kiai, dan semoga nanti suatu saat jika potensi itu benar-benar cemerlang, sudah siap untuk menjadikannya bagian dari kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ada orang datang dari Mekah
orangnya itu pelajar top, sekolahnya itu kalau sekolah gitu bidangnya itu bidang ekonomi, datang ke Madinah tidak membawa apapun, tidak membawa apapun, sama sekali tidak membawa apapun, tidak membawa 1% uang sedikit pun. Sama Kanjeng Nabi diperintahkan, namanya Abdurrahman bin Auf, diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, kamu ikut sahabat itu ya, sahabat Ansor, saya lupa namanya, dia orangnya kaya, kamu ikut ke sana, kamu saya pasrahkan kepada orang itu, orang Madinah yang cukup kaya. Karena itu dapat amanah dari Kanjeng Nabi, sahabat Ansor itu bilang kepada Abdurrahman bin Auf, bilangnya apa? Kamu minta apa? Minta hartaku yang mana kamu ambil. Pengen istri, saya carikan. Pokoknya kamu pengen apa? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kamu jangan nawarin saya apa-apa. Kamu bawa saya ke pasar. Mana pasarnya Madinah ini mana? Maka sama temennya itu dibawa kemana? Ke pasar. Lalu pasar itu dianalisa oleh Abdurrahman bin Auf. Pasar ini butuh apa? Apa yang bisa saya lakukan agar saya bisa mendapatkan uang? Lalu dia bekerja di pasar. Beberapa saat kemudian, beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan tidak disebutkan dalam cerita itu, dia datang kepada Kanjeng Nabi dengan bau pengantin anyar. Pengantin apa? Anyar, pengantin baru. Nabi melihatnya, kamu kok kayak pengantin baru? Nggih Kanjeng Nabi, kula bar manten Kanjeng Nabi, alhamdulillah saya sudah dapat uang, saya sudah bisa bekerja, saya sudah mendapatkan uang dan saya sekarang alhamdulillah bisa menikah dan saya sudah menikah Kanjeng Nabi. Di kemudian hari, Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang terkaya di Madinah. Nabi tahu persis potensinya. Salah satu didikannya Kanjeng Nabi terhadap Abdurrahman bin Auf itu apa? Dia tidak pernah memakai baju kecuali bajunya sama dengan pembantunya. Dia tidak pernah menggunakan kendaraan kecuali kendaraan itu juga digunakan oleh pembantunya. Itu didikannya siapa? Kanjeng Nabi. Dia punya potensi yang luar biasa mengenai perputaran uang. Emasnya itu bukan kok gram, kilo-kiloan. Itu siapa? Itu dididik untuk menjadi konglomerat top. Itu Abdurrahman bin Auf. Cara salah satu didiknya itu tadi, dia itu kalau pakai baju, kalau makan sama dengan apa yang dipakai dan apa yang kalau kamu jalan dengan lihat Abdurrahman bin Auf jalan, itu kamu tidak akan bisa membedakan mana tuannya dan mana stafnya, pembantunya. Nggak akan bisa membedakan. Semakin orang itu punya potensi yang tinggi, itu didikan Kanjeng Nabi itu semakin tinggi. Itu karena orang punya yang tinggi. Makanya ketika Kanjeng Nabi wafat ya, Kanjeng Nabi wafat itu istrinya itu kan kasihan ya, kasihan dalam
artian dalam kehidupan manusia biasa ya. Satu, istrinya nggak boleh nikah lagi. Kenapa kok nggak boleh nikah lagi? Karena dia adalah ibunya semua umat Islam. Kalau ada orang nikah dengan istrinya Kanjeng Nabi itu sama dengan nikah dengan ibunya sendiri. Maka Nabi wafat, istrinya tidak boleh apa? Nikah. Nggak boleh nikah. Itu satu ya. Yang kedua, hartanya Kanjeng Nabi tidak boleh diwaris. Hartanya Kanjeng Nabi tidak boleh diwaris. Berarti kira-kira istrinya ditinggal Kanjeng Nabi itu punya uang apa enggak? Sudah enggak boleh nikah, ditinggal mati enggak punya uang. Ya. Yang ketiga, istrinya Kanjeng Nabi setelah ditinggal Kanjeng Nabi nggak boleh keluar rumah. Bisa bekerja apa enggak? Kalau orang biasa suaminya mati, istrinya boleh keluar kerja, boleh enggak? Boleh ya. Nah, berarti istrinya Kanjeng Nabi itu ditinggal itu repot. Satu, nggak boleh apa? Menikah. Kedua, nggak dapat warisan. Ketiga, nggak boleh keluar rumah. Terus hidupnya gimana? Nah, Kanjeng Nabi sudah mendidik santrinya yang luar biasa, namanya Abdurrahman bin Auf. Kanjeng Nabi pesan sama Abdurrahman bin Auf, kamu bagian ngurusi istri saya. Diserahkan kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka orang paling akrab dengan istrinya Kanjeng Nabi itu adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Kanjeng Nabi melihat Abdurrahman bin Auf itu punya potensi yang luar biasa, karena itu dididik dengan cara-cara yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin ya. Saya cerita begini karena saya husnudzon sama santri-santri ini punya potensi yang luar biasa. Semoga pendidikannya di bidang ilmunya masing-masing itu disertai dengan bimbingan rohani yang baik, sehingga nanti kalau tiba-tiba ada yang jadi bupati, amin ya rabbal alamin, ada yang jadi apa lagi? Itu semuanya digunakan sesuai dengan spiritual yang telah dibangun dengan baik, amin ya rabbal alamin. Ya, ada santrinya Kanjeng Nabi namanya Sayyidina Ali. Namanya siapa? Sayyidina Ali. Orang paling pinter dari muridnya Kanjeng Nabi itu Sayyidina Ali. Pinternya enggak karu-karuan. Ketika Sayyidina Umar jadi seorang khalifah. Siapa yang jadi khalifah? Umar ya. Ada perempuan baru 6 bulan hamil sudah melahirkan baru berapa? 6 bulan. Kata Umar, ini jelas zina. Ini jelas apa? Zina. Baru 6 bulan hamil kok sudah melahirkan. Mau dihukum sama Sayyidina Umar, ini jelas tidak baik. Datanglah Sayyidina Ali. Datanglah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah yang menjelaskan berdasarkan Al-Quran bahwa
hamil itu bisa melahirkan berapa? 6 bulan. Nah, tidak perlu saya jelaskan. Tapi yang terpenting itu apa? Apa kata Umar? Laula Ali lahalaka Umar. Kalau saja tidak ada Sayyidina Ali, Umar itu sudah rusak. Kenapa kok rusak? Menghukum orang yang tidak bersalah. Yang bisa menyelamatkan siapa? Sayyidina Ali. Punya potensi tinggi Sayyidina Ali itu untuk menggunakan ilmunya dengan cara-cara yang tidak baik. Karena itulah Sayyidina Ali juga sama, dididik dengan cara-cara yang berat agar tidak gampang digoda. Itu Sayyidina Ali dididik oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidina Ali itu pekerjaannya ketika Kanjeng Nabi tasih sugeng, selama ngaji sama Kanjeng Nabi itu pekerjaannya cuman belajar, hanya ngaji kepada Kanjeng Nabi. Makanya orang yang paling sering datang ngaji kepada Kanjeng Nabi itu siapa? Sayyidina Ali. Datang kepada Sayyidina Ali, kepada Kanjeng Nabi, datang lebih awal, pulang lebih akhir, itu Sayyidina Ali. Karena itulah sering disampaikan dalam pondok-pondok ya, menunggu guru itu adalah barokah. Menunggu guru itu apa? Barokah. Kalau kamu datang ke masjid, gurunya belum datang, lalu kamu menunggu, itu adalah apa? Barokah. Ada enggak yang nunggu terus pulang? Jangan ya. Nunggu guru itu hukumnya apa? Barokah. Itu yang membawa kita gampang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali melakukan itu. Nah, Sayyidina Ali itu ketika nikah dengan Sayyidah Fatimah, itu semuanya dikerjakan sendiri. Sayyidina Ali itu bagian pekerjaan luar, Fatimah yang mengerjakan apa yang ada di dalam. Yang masak Sayyidah Fatimah, yang nyuci Sayyidah Fatimah, tapi nanti yang ngambil air di luar Sayyidina Ali. Lalu tangannya Sayyidah Fatimah itu kelihatan kasar karena mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Padahal itu putrinya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak tega itu Sayyidina Ali. Karena itulah Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah itu minta kepada Kanjeng Nabi untuk dibantu dengan diberikan seorang pembantu, biar tangannya Sayyidah Fatimah itu tidak cukup kasar. Tapi itu bagian dari pendidikannya Kanjeng Nabi. Karena apa? Nanti Madinah itu akan menjadi kota besar dan kumpulnya orang-orang kaya. Negara Islam itu nanti ditinggal Kanjeng Nabi akan menjadi negara kaya. Orang berbondong-bondong membangun banyak hal. Nanti itu setelah ditinggal Kanjeng Nabi, Madinah itu kalau sekarang itu kira-kira jadi Amerika, negara paling kuat di dunia. Romawi kalah, Persia kalah. Negara paling kuat di dunia setelah ditinggal Kanjeng Nabi itu negara apa? Madinah, negara Islam. Kamu tahu sendiri kalau sudah negara itu paling kuat, pasti akan
banyak sekali orang yang kaya, rumahnya megah, orang punya pembantu itu sampai ribuan, orang punya tanah sampai sekian. Dan itu yang terjadi ketika ditinggal siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itulah butuh orang yang hidupnya itu merepresentasikan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Sayyidina Ali itu dididik sama Kanjeng Nabi. Sayyidah Fatimah bagian apa? Nyuci. Sayyidina Ali bagian ngambil air di mana? Di luar. Sampai tangannya Sayyidah Fatimah itu kasar. Minta bantuan sama Kanjeng Nabi, mbok kami dikasih pembantu, kasihan Sayyidah Fatimah. Apa kata Kanjeng Nabi? Udah pulang, nanti saya ke sana. Ali sama Fatimah di rumah sedang tiduran, Kanjeng Nabi datang ke rumahnya, dipijeti sama Kanjeng Nabi, datang ke kamar tidurnya sambil tiduran. Apa kata Kanjeng Nabi kepada Ali dan Fatimah? Ali, Fatimah, kamu tidak saya kasih pembantu ya, tapi saya beri yang lebih baik daripada pembantu. Apa itu? Kamu kalau mau tidur baca Allahu Akbar 33 kali, baca Alhamdulillah 33 kali, baca Subhanallah 33 kali. Minta pembantu dikasih wiridan. Minta pembantu dikasih apa? Wiridan. Ya. Jadi Sayyidina Ali itu dididik oleh Kanjeng Nabi untuk menjadi orang paling zuhud, sampai zuhudnya itu batas ekstrim, karena tahu nanti itu akan hidup di tengah orang-orang yang kaya-kaya. Ingin memperlihatkan ini loh hidupnya Kanjeng Nabi. Itu tugasnya siapa? Sayyidina Ali. Karena itulah banyak orang yang fanatik sama Sayyidina Ali sampai menjadi Syiah. Kenapa tuh ada orang kok Syiah cinta sampai sama Sayyidina Ali kok sampai apa itu? Sampai kebuangetan, namanya apa? Syiah. Itu karena hidupnya itu memang menjadikan orang fanatik. Dia itu jadi seorang khalifah, tapi hidupnya itu kayak gitu itu. Hidupnya seperti itu. Bayangkan kalau kamu punya presiden, lalu naiknya sepeda motor apa ya? Butut ya. Bayangkan kalau kamu punya apa lagi? Itu hidupnya siapa? Sayyidina Ali. Dididik oleh Kanjeng Nabi memang untuk itu. Karena nanti negara Madinah, negara Islam itu akan menjadi negara nomor 1 dan pasti akan banyak sekali orang yang kaya. Dan saat itu butuh ada orang yang merepresentasikan hidupnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ketika Sayyidina Ali disakiti, lalu Sayyidina Ali itu kapundhut banyak orang yang kemudian semakin fanatik lalu menjadi apa? Syiah. Itu Sayyidina Ali. Ya, santri-santri semuanya yang saya hormati ya, pokoknya saya ingin cerita bahwa saya merasa ini saya di depan saya ini orang-orang yang potensial ya. Amin ya robbal alamin. Lalu nanti akan meneruskan di mana-mana.
mungkin suatu saat akan menjadi orang-orang yang penting. Amin ya robbal alamin. Mari kita didik diri kita sebaik-baiknya. Kita didik diri kita sebaik-baiknya. Ilmunya itu kita barengi dengan spiritualitas yang mumpuni. Nanti kalau kita tiba-tiba jadi pedagang top, nanti kalau kita tiba jadi kiai, nanti kalau kita tiba-tiba jadi apapun, insya Allah semuanya itu akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa Abdullah bin Umar tadi ya, apa yang dia lakukan untuk menjaga ilmunya tadi? 2 rakaat sebelum apa? Subuh. 2 rakaat sebelum apa? Zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Semoga amalan yang sederhana yang seperti ini kita lakukan, ilmu yang kita peroleh, menjaga diri kita jaga, suatu saat nanti kita gunakan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Ya santri-santri semuanya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ala husnil istima'. Kita berdoa semoga kita diberi mudah oleh Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin ya robbal alamin. Membawa kebaikan kepada keluarga kita, kepada negeri ini. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala hidayatika wa taufiqik, ولك الشكر على نعمك السابغة وآلائك الظاهرة والباطنة. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا مقبولا. اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. ارحمنا في حاجاتنا بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بعمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.